Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Imanitias MPD yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berdiskusi mengenai model pembelajaran terpadu tipe network. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023, bersama saya Gina Rifkatul Alawiyah dan rekan saya, Ibu Darawati, yang akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini, serta bersama teman-teman kelompok 10, yaitu Diana Nur dan Tiara Andini. Sebelum memulai diskusi, izinkan kami untuk membaca tata cara dari kegiatan diskusi pada hari ini. Yang pertama, diskusi akan dipandu oleh moderator, yakni kami dari kelompok 10. Yang kedua, moderator akan memberikan beberapa pertanyaan terkait topik yang akan didiskusikan. Yang ketiga, jika peserta diskusi ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan, harap menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting. Yang keempat, peserta diskusi dapat menanggapi atau menyampaikan pendapatnya apabila sudah dipersilahkan oleh moderator. Yang kelima, peserta diskusi yang sudah dipersilahkan moderator untuk menanggapi diharapkan untuk menyebutkan nama lengkap terlebih dahulu. Yang keenam, nama peserta diskusi yang menyampaikan jawaban akan dicatat oleh moderator. Dan yang ketujuh, setiap peserta diskusi diharapkan untuk menyimak dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Baik teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas salah satu model pembelajaran terpadu yaitu tipe network, di mana nantinya kami akan membahas satu persatu mulai dari apa itu pembelajaran network sampai dengan bagaimana sih penerapannya. Boleh di next, Diana? Oke, setelah seminggu berlalu, teman-teman pasti sudah membaca dan mencari informasi nih mengenai apa sih model pembelajaran terpadu tipe network. Nah, setelah membaca dari berbagai sumber yang ada, apa yang sudah teman-teman mahasiswa ketahui tentang pengertian dari model pembelajaran tipe network? Untuk yang berkenan menyampaikan pendapatnya, boleh menggunakan fitur raise hand. Ya, baik. Kepada Intan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab yang sudah saya ketahui tentang pembelajaran terpadu model network. Menurut yang sudah saya baca, pembelajaran terpadu model network ini merupakan salah satu model keterpaduan yang bidang keterpaduannya lebih ke arah kompetensi yang ada dalam diri siswa. Jadi di sini tuh peran guru hanya menggali passion atau kemampuan yang ada dalam diri siswa, apa yang menjadi minatnya dan apa yang menjadi bakatnya. Kemudian guru bisa membuat template berdasarkan fokus siswanya. Sependapat dengan hal tersebut, Forgati mendeskripsikan pembelajaran terpadu tipe network ini adalah hubungan internal antara siswa dengan ahli yang akan membantu siswa menciptakan jaringan kerjasama yang sesuai dengan bidangnya. Jadi ahli yang dimaksud di sini tuh misalnya siswa ingin memahami tentang manfaat dari matahari bagi tumbuhan, maka dia akan belajar dari orang tua, kakak, teman, atau siapapun yang dianggap ahli oleh siswa. Siswa memperluas wawasan belajar sendiri, artinya siswa termotivasi untuk belajar karena rasa ingin tahunya itu besar dalam dirinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran terpadu tipe network ini adalah pembelajaran yang menciptakan proses kerjasama antara siswa dan ahli atau sumber belajarnya yang membentuk sebuah jaringan untuk memperoleh informasi yang diikat oleh misi belajar dari berbagai disiplin ilmu. Seperti itu, moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Intan atas jawabannya. Kepada Hanisya, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, saya izin menyampaikan dari yang telah saya temukan. Model network ini merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Model network ini adalah model pembelajaran terpadu yang bersumber dari masukan eksternal yang mengandung kebaruan, perluasan, ramalan terhadap kemungkinan yang terjadi, dan penyaringan gagasan.
Pada proses pencarian pengetahuan, siswa menjadi tergantung pada sebuah network atau jaringan kerjasama sebagai sumber utama tentang informasi yang mereka harus dapatkan dari pandangan mata yang dilihat secara langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Intan dan Hanisha karena telah menyampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran network. Selanjutnya, kepada kelompok 10 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari para pemaparan. Baik, saya Diana, perwakilan dari kelompok 10, izin menyimpulkan pengertian dari pembelajaran terpadu model network. Nah, jawaban yang sudah disampaikan oleh Intan dan Anisha sudah sangat bagus mengenai pengertian pembelajaran terpadu model network. Dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran terpadu model network merupakan model yang memadukan berbagai pengetahuan dan keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda, serta dari berbagai bidang keahlian yang dijalin dalam proses kerja untuk memecahkan masalah yang diminati atau dihadapi. Ini menciptakan proses kerjasama antara siswa dan ahli sebagai sumber belajar yang membentuk sebuah jaringan untuk memperoleh informasi yang mereka harus dapatkan dari pandangan mata yang dilihat secara langsung. Terima kasih. Boleh di next, Diana. Oke. Baik, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan model pembelajaran network, menurut teman-teman, apa aja sih karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran model network? Yang bisa menjawab, boleh di-raise-kan? Baik, kepada Erly Devin, boleh untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Devin. Ya, untuk dari karakteristik model network ini, yaitu yang pertama yaitu potensi terciptanya sumber belajar antara banyak pihak yang membentuk sebuah jaringan. Lalu untuk kedua sumber belajar yang digunakan beragam, yaitu bisa buku, majalah, dari internet, dari televisi, atau radio. Lalu untuk yang ketiga, menimbulkan minat siswa dalam mencari informasi. Yang keempat, memungkinkan siswa untuk aktif dalam mencari informasi. Dan yang kelima, membuat siswa untuk menyimpulkan informasi yang diperoleh. Itu saja. Terima kasih. Baik, Devin. Terima kasih. Untuk teman-teman, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, Karen, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Karenia ingin mungkin menambahkan dari jawaban ini tadi. Jadi karakteristik dari model pembelajaran network itu yang pertama itu kolaboratif. Nah, pembelajaran network mendorong siswa untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan siswa lain dalam proyek dan tugas-tugas. Yang kedua, sumber belajar yang beragam. Nah, pembelajaran network melibatkan teknologi dan juga berbasis teknologi sehingga siswa dapat mengakses sumber belajar dari berbagai sumber. Yang ketiga itu kolaboratif. Yang ketiga itu berpusat pada siswa. Nah, model pembelajaran network memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Karen. Oke, terima kasih kepada Devin dan Karen yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran model network. Saya perwakilan dari kelompok 10, izin untuk menanggapi pendapat dari Karen dan Devin. Jadi, model pembelajaran network itu memiliki karakteristik seperti apa yang sudah dikatakan Karen dan Devin, yaitu
Di antaranya mendorong siswa untuk bekerja secara aktif dan bekerja sama, serta berkolaborasi dengan siswa lain. Sumber belajar di dalam model pembelajaran network ini beragam, di mana siswa dapat mendorong siswa untuk menggali informasi sendiri. Serta model pembelajaran network ini tuh berpusat pada siswa, karena siswa lebih banyak untuk mencari informasi dengan sendiri. Boleh di next, Diana. Baik, dari pengertian dan karakteristik model pembelajaran network pasti memiliki manfaat apabila diterapkan di dalam proses pembelajaran. Nah, menurut teman-teman, apa saja sih manfaat yang didapat apabila menggunakan model pembelajaran network? Yang bisa menjawab boleh diraise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Fitria, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menanggapi manfaat dari model pembelajaran network. Model network dalam model pembelajaran terpadu merupakan sumber masukan eksternal yang berkelanjutan. Model ini seterusnya akan memberikan ide-ide baru dan ide-ide ekstrapolasi atau ide yang halus. Nah, manfaat dari model pembelajaran network merupakan sebagai berikut. Yang pertama, siswa melalui model network membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman belajar yang diperoleh dari proyek-proyek yang diberikan oleh guru. Yang kedua, sangat proaktif serta berjalan secara natural dari pelajar sendiri yang aktif mencari serta menjajaki suatu yang baru saja timbul selaku alur ataupun arahannya. Dan yang ketiga, pelajar dirangsang dengan data yang relevan, keahlian, ataupun konsep pembelajaran yang memiliki suatu nilai yang lebih selama masa pembelajaran. Siswa memperluas pengetahuan pada satu ataupun dua mata pelajaran secara mendalam. Selanjutnya, model pembelajaran tersebut meningkatkan keahlian berpikir anak, meningkatkan keahlian sosial dengan contoh kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai gagasan orang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fitria karena telah menyampaikan pendapatnya mengenai manfaat menggunakan model pembelajaran network. Selanjutnya kepada teman-teman kelompok 10 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari para pemaparan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Fitria atas tanggapannya mengenai manfaat menggunakan pembelajaran model network. Dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran network memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah siswa bisa termotivasi untuk bekerja sama, baik secara mandiri maupun kelompok. Selain itu, model pembelajaran network juga bisa membuat siswa untuk menginvestigasi sesuatu, merencanakan, mengeksplorasi, dan brainstorming. Terima kasih. Boleh di next, Diana. Oke, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih langkah-langkah penerapan pembelajaran model network? Kepada teman-teman yang ingin menjawab boleh raise hand. Oke, Nanda, dipersilakan untuk menjawab. Langkah-langkah model pembelajaran network. Yang pertama itu ada analisis perkembangan anak, terus yang kedua tentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak dengan membuat standar kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Yang ketiga, buat rancangan kegiatan mingguan atau RKM. Yang keempat, tentukan tema dan subtemanya, kaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak. Terus yang kelima, tentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Lalu selanjutnya, desain model network. Lalu masukkan minat-minat anak sesuai dengan aspek perkembangan anak. Selanjutnya, hasil dari rancangan model network dimasukkan ke dalam rancangan kegiatan harian dengan berpijak pada tema dan subtema. Selanjutnya lagi, tentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan, maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan.
Dan yang terakhir, langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan rancangan kegiatan harian yang telah dibuat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nanda. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab lagi? Baik, Zaki, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjawab tentang langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran network. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih platform atau teknologi. Yang ketiga, membuat atau memilih materi pembelajarannya. Yang keempat, membuat grup belajar. Yang kelima, mengatur waktu dan jadwal pembelajaran. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, memberikan umpan balik. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda dan Zaki yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai langkah-langkah dari model pembelajaran network. Selanjutnya kepada kelompok 10 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari pemaparan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 10 akan menanggapi jawaban dari para pemapar. Terima kasih sebelumnya kepada Nanda dan Jaki sudah menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, kesimpulannya, langkah-langkah dari model pembelajaran network ini, yang pertama yaitu menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pedoman kurikulum di setiap mata pelajaran. Yang kedua, menentukan keahlian yang disesuaikan dengan minat siswa. Yang ketiga, menentukan mata pelajaran yang akan dipadukan sesuai dengan keahlian yang diinginkan siswa. Yang keempat, menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang kelima, menentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Yang keenam, mendesain model network yang sesuai dengan minat siswa. Yang ketujuh, hasil dari rancangan model network dimasukkan dalam RPP. Yang kedelapan, menentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan, maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan pembukaan kegiatan inti dan penutup. Dan yang terakhir, pada langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut menggunakan RPP yang telah dibuat. Boleh di next model. Oke, di setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model tersebut. Lalu, apa kelebihan dari model pembelajaran network? Yang bisa menjawab, boleh dirasain terlebih dahulu. Baik, kepada Ridwan Fauzi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fauzi. Mohon izin turut berpartisipasi aktif dengan cara menyampaikan pendapat atau bertanggapan mengenai kelebihan dari model jaringan atau network ini. Menurut saya pribadi dari beberapa yang telah saya baca, kelebihan dari model network ini sangat beragam. Pendekatan pembelajaran terintegrasi sangat proaktif dan alami. Nah, dengan model ini, peserta didik memulai pencarian dan mengikuti jalan yang baru dia temukan dengan kemampuannya sendiri. Peserta didik dirangsang dengan informasi yang relevan, keterampilan, atau konsep yang diberikan di sepanjang proses pembelajaran. Nilai tambahan dari model jaringan ini atau network ini bagaimanapun tidak bisa dipaksakan pada peserta didik, melainkan harus muncul dari dalam diri masing-masing peserta didik. Jika kita bagi poin-poin demikian, maka kelebihannya pertama, sangat proaktif dan berjalan secara alami dari pelajar sendiri. Kedua, siswa dirangsang dengan informasi yang relevan.
keterampilan atau konsep pelajaran yang mempunyai suatu nilai yang lebih sepanjang masa. Yang ketiga, memperluas wawasan pengetahuan siswa pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam. Lalu yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir anak. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan menghargai pendapat orang lain. Mungkin demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ridwan Fauzi karena telah menyampaikan pendapatnya mengenai kelebihan model pembelajaran network. Selanjutnya, kepada kelompok 10 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari pemaparan. Baik, terima kasih moderator. Yang sudah dijelaskan oleh Ridwan Fauzi tadi mengenai kelebihannya, yaitu yang pertama, sangat proaktif dan berjalan secara alami dari pelajar sendiri. Benar. Yang kedua, siswa dirangsang dengan informasi yang relevan, keterampilan atau konsep pelajaran yang mempunyai suatu nilai yang lebih sepanjang masa. Yang ketiga, memperluas wawasan pengetahuan siswa pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit. Boleh dengan Diana. Oke, setelah kita membahas tentang kelebihan dari model pembelajaran network, selanjutnya apa sih kekurangan dari pembelajaran model network? Kepada teman-teman yang ingin menjawab, boleh dijelaskan. Baik, kepada Dewantri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Dewantri Priyana Putri ingin menjawab kelemahan dari model pembelajaran network, yaitu seiring berjalannya waktu, motivasi anak akan berubah sehingga kedalaman materi pelajaran menjadi lemah secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari berbagai sumber. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Dewanti Putri yang telah menanggapi dari kekurangan pembelajaran model network. Kepada teman-teman, ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada, izinkan saya untuk menanggapi jawaban dari Dewantri Putri. Jadi kekurangan dari model pembelajaran network, yang pertama, kekurangan pembelajaran network itu berfokus pada motivasi anak. Jadi karena model pembelajaran network ini anak diajak untuk mencari informasi sendiri, jadi motivasi anak akan berubah atau menurun apabila mereka mengalami hambatan dalam mencari informasi. Baik, boleh di next, Diana. Oke, dari kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tipe network ini, menurut teman-teman, apakah model pembelajaran network ini efektif untuk diterapkan di sekolah dasar? Yang ingin berpendapat, boleh diraise hand terlebih dahulu. Kepada Reina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Reina Putri izin menjawab pertanyaan tersebut. Jadi berdasarkan dari jawaban Ridwan Fauzi tadi mengenai keunggulan model network ini, pembelajaran model network sangat efektif untuk digunakan siswa sekolah dasar karena pendidikan di sekolah dasar itu umumnya harus memperhatikan perkembangan intelektual anak. Nah, ditinjau dari taraf perkembangannya, anak sekolah dasar itu belum dapat memisah-misahkan bahan kajian yang satu dengan yang lain. Di samping itu,
Guru juga harus mengurangi dampak dari fenomena di mana anak tidak mampu melihat dan memecahkan masalah dari berbagai sisi akibat mereka terbiasa berpikir secara fragmentasi, sehingga anak tidak memiliki cakrawala pandang yang luas dan integratif. Nah, cakrawala pandang yang luas ini diperlukan dalam memecahkan permasalahan yang akan mereka hadapi nanti di masyarakat. Jadi, model pembelajaran network ini merupakan bekal hidup yang baik dalam memandang manusia secara utuh untuk mengeksplorasi objek, topik, atau tema yang merupakan kejadian-kejadian, fakta, dan peristiwa yang otentik. Hal ini dimaksudkan agar bahan ajar yang digunakan tidak digunakan secara terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan bahan yang utuh yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Sekian, terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Reina atas pendapatnya. Kepada teman-teman lainnya, apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, jika tidak ada, selanjutnya kepada kelompok 10 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari pemaparan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Rina atas tanggapannya mengenai pembelajaran model network efektif untuk diterapkan di sekolah dasar. Jadi, kami dari kelompok 10 setuju akan pendapat tersebut dan dapat kami simpulkan bahwa model pembelajaran ini efektif digunakan di sekolah dasar. Pada model pembelajaran ini, peserta didik mampu lebih memahami tentang materi yang diajarkan. Hal ini dikarenakan dalam penerapan model ini terfokusnya suatu materi dan didatangkannya seorang ahli, pelajaran yang diterimanya pun menjadi lebih jelas. Terima kasih. Boleh di next, Diana. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana penerapan pembelajaran model network di sekolah dasar. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, boleh raise hand. Baik, Evi Mauliana, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Evi Mauliana. Bagaimana penerapan pembelajaran model network di sekolah dasar? Dalam praktik pembelajaran model network di sekolah dasar ini, hendaknya guru memperhatikan ciri-ciri perkembangan anak dulu. Terus menggunakan pendekatan DAP, yaitu yang pada beberapa asas yang harus diperhatikan guru. Yang pertama, kedekatan. Pembelajaran dimulai dari yang dekat dan dapat dijangkau oleh anak. Yang kedua, asas faktual. Pembelajaran hendaknya menampak pada hal yang faktual. Yang ketiga, asas holistik, itu hendaknya tidak milah topik pelajaran. Yang keempat, asas bermakna. Pembelajaran hendaknya penuh makna. Nah, dalam penerapan itu, seorang peserta didik hendaknya membuat jaringan dengan orang lain, baik dalam bidang yang mereka tekuni maupun di luar bidang tersebut. Dan mereka menghubungkan ide-ide baru ke dalam ide-ide lama secara kontinu atau terus-menerus. Peserta didik itu juga menyaring semua yang mereka pelajari melalui kajian para ahli dan membuat koneksi internal yang mengarah ke jaringan eksternal ahli di bidang yang terkait. Terima kasih. Baik, terima kasih Evi. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Baik, jika tidak ada, dipersilakan kepada kelompok 10 untuk menanggapi jawaban dari Evi Mauliana. Baik, terima kasih kepada Evi telah menanggapi pertanyaan tersebut. Saya perwakilan dari kelompok 10 izin menambahkan jawaban dari contoh penerapan pembelajaran network di sekolah dasar. Nah, di sini di kelas 6 pada semester 1 pada mata pelajaran SBDP, Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia. Dalam penerapannya, guru dapat mengajak peserta didik untuk menyelesaikan proyek tertentu yang membutuhkan berbagai keahlian yang dimiliki oleh peserta didik, yakni misalnya membuat miniatur jembatan dari kertas. Pertama-tama, peserta didik dibentuk kelompok dengan anggota 5-6 orang dari setiap kelompok. Lalu, guru memberikan LKPD, peserta didik berdiskusi dalam kelompok dan menemukan masalah terkait dengan konsep yang sedang dipelajari.
seperti bagaimana mendesain jembatan agar kokoh. Kemudian peserta didik secara berkelompok mendesain berbagai macam rancangan jembatan yang kokoh dan kuat dengan melibatkan bentuk tabung pada tiang jembatan terkait dengan SBDP. Lalu mengeksplorasi bentuk tabung sebagai tiang jembatan terkait dengan matematika, lalu mengeksplorasi konsep gaya dan tekanan yang ada pada jembatan ketika diberi beban tertentu terkait dengan IPA, dan bagaimana keterpaduan atau petunjuk dalam menggunakan jembatan kaitannya dengan bahasa Indonesia. Selama kegiatan berlangsung, peserta didik dapat bertanya kepada guru sebagai bidang ahlinya atau mencari dari berbagai sumber yang relevan seperti dari buku, majalah, dan internet. Baiklah teman-teman, pembahasan diskusi mengenai model pembelajaran network kita cukupkan. Jadi dalam diskusi kali ini dapat kita simpulkan bahwa model network adalah model yang memadukan berbagai pengetahuan dan keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda, serta dari berbagai bidang keahlian yang dijalin dalam proses kerja untuk memecahkan masalah yang diminati atau dihadapi. Model pembelajaran network memiliki karakteristik diantaranya yaitu mendorong siswa untuk aktif dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan siswa lain, sumber belajar yang beragam di mana dapat mendorong peserta didik untuk menggali informasi sendiri dan berpusat pada siswa karena siswa lebih banyak untuk mencari informasi sendiri. Model pembelajaran network ini memiliki banyak manfaat, yakni siswa dapat termotivasi untuk bekerja sama, baik secara mandiri maupun kelompok. Selain itu, model pembelajaran network juga bisa membuat siswa untuk menginvestigasi sesuatu, merencanakan, mengeksplorasi, dan brainstorming atau curah pendapat. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran network yaitu yang pertama, menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, menentukan keahlian yang disesuaikan dengan minat siswa. Yang ketiga, menentukan mata pelajaran yang akan dipadukan sesuai dengan keahlian yang diinginkan siswa. Yang keempat, menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang kelima, menentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Yang keenam, mendesain model network yang disesuaikan dengan minat siswa. Yang ketujuh, hasil dari rancangan model jaringan atau network dimasukkan dalam RPP. Lalu yang kedelapan, menentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan, maupun metode atau langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan. Lalu yang terakhir yaitu langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan RPP yang telah dibuat. Model pembelajaran network ini efektif untuk digunakan di sekolah dasar. Pada model pembelajaran ini, peserta didik mampu lebih memahami tentang materi yang akan diajarkan. Hal ini dikarenakan dalam penerapan model ini, terfokusnya pada suatu materi dan didatangkannya seorang ahli yang diterimanya menjadi lebih jelas. Adapun kelebihan dari model network ini yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran terintegrasi dengan sangat proaktif dan alami. Dengan model ini, peserta didik memulai pencarian dan mengikuti jalan yang baru ditemukan dengan kemampuannya sendiri. Yang kedua, peserta didik dirancang dengan informasi yang relevan, keterampilan atau konsep yang diberikan di sepanjang proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, peserta didik juga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam. Namun, dalam pembelajaran model network ini memiliki kekurangan juga, yakni pada motivasi anak. Karena pada model ini, siswa diajak untuk mencari informasi sendiri, maka motivasi anak akan berubah atau menurun apabila mereka mengalami hambatan dalam mencari informasi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti jalannya diskusi pada hari ini. Selanjutnya kita kasih reaction tepuk tangan yuk buat teman-teman yang sudah berhasil mengikuti diskusi pada hari ini. Untuk notulensi nanti akan kita bagikan di grup kelas. Dari diskusi tadi, kami berharap semoga teman-teman lebih dapat memahami terkait model pembelajaran network, dan semoga kegiatan diskusi ke depannya lebih aktif lagi ya teman-teman.
Kami selaku moderator dari kelompok 10 meminta maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya diskusi. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada Ibu Iqbal Imtiaz.